Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu kembali dengan channel Karsidi TV. Konten kali ini berikan judul Jiwa Mandiri dari Kecil. Setiap manusia pada dasarnya memiliki kekuatan yang terpendam atau dalam bahasa halusnya tersimpan. Seperti kata orang disebut harta karun. Harta tersimpan yang belum digali dan dimanfaatkan dengan maksimal, kekuatan itu sendiri akan muncul, ibarat batu mulia, dambaan orang yang menyenangi kemewahan, yang apabila manusia itu menggalinya, mengasahnya, menggosoknya, agar lebih mengkilat, bermanfaat, dan dengan tentu harga yang mahal dan fantastis. Apabila potensi itu digali dan digunakan, tentunya akan membawa manfaat bagi dirinya sendiri untuk mencapai hasil prestasi yang memuaskan dan tentu membanggakan. Di era corona, dilanjutkan dengan new normal, banyak orang yang mengalami kesulitan dan kepayahan untuk memperoleh lapangan kerja. PHK yang tinggi, perusahaan besar banyak yang merumahkan karyawannya dan limbung, usaha menengah mati suri, bahkan beberapa waralaba dalam negeri dan waralaba luar negeri menutup gerai-gerainya. Demikian juga dengan mal, apalagi toko-toko kecil, kantin-kantin tempat kuliah atau kantin-kantin sekolah. Apalagi pelaku jasa hiburan, dari artis kelas atas atau ibu kota sampai artis di kampung-kampung juga berhenti beroperasi sudah beberapa bulan lamanya. Akhirnya hal inilah yang memicu tidak sedikit lahirnya mereka milenial yang ingin hidup mandiri, banting setir, alih profesi, yang penting ada pendapatan atau pemasukan. Misalnya dengan cara membuka usaha mandiri, dengan melayani konsumen atau pembeli langsung dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor. Usaha orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melihat dan membaca peluang bisnis atau usaha ini tentu merupakan kesempatan untuk meraih pasar dan tentunya meraih keuntungan yang cukup lumayan. Mereka mempunyai rasa percaya diri untuk mengambil keputusan yang tepat dan mampu memadukan potensi yang ada dalam dirinya dan lingkungan sekitar. Rajin, tekun, ulet, dan tabah dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Tegar menghadapi cobaan dan godaan demi keberhasilan dan kebahagiaan hidup. Tidak putus asa menghadapi situasi bagaimanapun buruknya, kehilangan, ketakutan, dan kekurangan. Tetap tegar dan istiqomah dengan tetap mematuhi anjuran pemerintah dan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ketabahan, keulatan, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah senjata yang paling ampuh dari secanggih-canggihnya senjata apapun. Tetap hadapi kesulitan dan kendala hidup dengan penuh ketabahan dan kesabaran, dengan tetap berusaha maksimal, istiqomah, dan bersyukur dengan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, bisnis kecil yang dilakukan mulai dengan menunjukkan hasil di tengah-tengah wabah corona dengan menggunakan media sosial atau online. Usaha mandiri atau usaha kecil sangat menyadari di antara sumber permasalahan kegagalan atau tertinggal atau ketinggalan di antaranya adalah semangat kerja yang rendah, kurang bergairah, tidak bersungguh-sungguh, tidak ulet, mudah menyerah, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga usaha mengalami kegagalan dan kemunduran. Kamu harus berjanji karena Allah dalam hidup ini untuk mengendalikan nafsu, pikiran, sabar, bersyukur, dan hati pada suatu tujuan yang positif serta jalan terbaik yang mudah-mudahan kebahagiaan dapat kamu temukan dengan gerak langkah perbuatan kamu, dengan perbuatan yang diperhitungkan. Pekerjaan atau proyek besar bukanlah yang dilakukan oleh otot atau keterampilan jasmani saja,
tetapi melainkan oleh banyaknya pengalaman, kekuatan watak, kepribadian dan keyakinan diri sendiri yang mampu menyelesaikan atau mewujudkan keinginan-keinginan kamu. Contoh nyata sahabat-sahabatku, kenapa kerbau yang besar dituntun oleh anak kecil dengan seutas tali? Ngikut saja, nurut saja. Si kerbau mau saja menuruti, diajak ke sana kemari. Padahal kalau mau, mudah saja bagi kerbau, tinggal berlari dan melepaskan diri. Tetapi sayang disayang, kerbau sudah meyakini dia terkekang selamanya sebagai keyakinannya. Keputusan bawah sadarnya berkeyakinan. Kerbau yakin tidak bisa mengubah nasib diri sendiri, apalagi sampai mengubah dirinya. Itu namanya penjara mental bagi sang kerbau. Tentu kita bukan kerbau yang tidak mau berubah untuk maju dan tidak berusaha, tetapi yakin dalam hati dan rubah keputusan bawah sadar kita bisa berubah dan berbuat yang terbaik. Ingatlah sahabat-sahabatku, tidaklah penting seberapa lambat atau seberapa cepat kamu sukses, asalkan tetap berusaha terus dan terus berusaha untuk mencapai keberhasilan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilan itu bukanlah hanya milik orang-orang pintar saja, tetapi keberhasilan itu adalah milik mereka-mereka yang senantiasa berusaha untuk lebih baik. Jangan merasa malu, jangan ragu, segera mulai usaha mandiri, walaupun harus mengikuti, mengekor, mencontek orang lain, agar kamu tahu apa potensi yang ada pada diri kamu sendiri dalam berusaha dan bekerja. Bulatkan tekad mengejar visi dan mimpi-mimpi kamu dan wujudkan menjadi kenyataan. Bekerja mandiri itu diabdikan sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebenarnya bekerja adalah idealisme, kebenaran, panggilan, keadilan, serta kesadaran. Bekerja adalah panggilan suci yang membangkitkan hati dan perasaan untuk melakukan dengan benar. Dan bekerja adalah sebagai aktualisasi untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Maka dalam bekerja, akhirnya menunjukkan tubuh ini, ruh dan jiwa ini akan menjadi lebih sehat. Merubah potensi menjadi kenyataan. Akibatnya kita menjadi kuat dan sehat lahir dan batin, sejuk dan damai dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian saudara-saudaraku, mudah-mudahan motivasi ini membawa manfaat yang lebih besar kepada kita. Bagi kita yang belum subscribe ataupun like dan komennya, saya persilahkan. Terima kasih atas dukungannya. Semoga konten channel kami ini bisa berkembang di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.